Hotman Paris tanggapi perceraian Baim Paula. Jika perselingkuhan tak terbukti, bisa dipolisikan. Dilansir dari suara.com. Untuk cerai, kalau untuk cerai, alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau tidak ada, kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada nginap, melakukan hubungan intim. Itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Ya kan Bang, dia ada bukti nih, ada percekcokan antara Baim dan Paula soal sosok N yang kalau cuma percakapan juga belum cukup. Iya kan ada sosok N yang diduga karyawannya selingkuh dengan Paula. Kalau percakapan, aku ini bisa merayu cewek bisa 100 orang sehari. Halo, I miss you, ketemu yuk. Apa itu perselingkuhan? Enggak kan? Ini kita bicara hukum loh. Ya, harusnya kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus menerus. Ya kan, akibat pertengkaran terus menerus kan di undang-undang itu kan alat perceraian kan pertengkaran terus menerus itu dipakai sebagai alasan. Kalau hanya mengatakan ada perselingkuhan, berat pembuktiannya. Tapi abang udah pernah bertemu dengan Baim Pong nggak sih Bang? Udah bertemu Baim Pong, sosoknya gimana sih Bang? Apakah yang banyak yang bilang dia gua nggak begitu dekat sama dia. Aku dekatnya sama Om Raffi. Tapi kan dia punya bukti Bang, bukti kuat soal data. Saya udah bilang perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Kalau hanya dugaan juga, apalagi kalau selingkuhnya sama Hotman nggak akan bisa dibuktikan. Kan gua jago nutupinya. Tapi perceraiannya apakah akan dikabulkan Bang? Apa? Perceraiannya apakah akan dikabulkan nantinya? Maka gini loh, hakim hanya bisa mengabulkan perceraian satu kalau pertengkaran terus menerus. Ya, kedua tidak memberikan nafkah material dan imaterial. Ketiga itu tadi kalau ada perzinahan. Ketiga kalau melakukan tindak pidana. Kalau perselingkuhan karena dianggap ada hubungan khusus, dari segi hukum itu belum ada bukti bahwa itu selingkuh. Bukti percakapan sehari-hari, pengertian di luar pengadilan sama di pengadilan beda. Jadi kan? Tapi ceweknya kalau kita baru nonton bersama, aku sering sama dia begini, apa ini selingkuh lah kan? Tapi kan Paulanya diem aja nih Bang. Baim Paulanya diem aja. Sedangkan pihak Baim udah berkoar-koar. Kalau bisa membuktikan kalau Paula itu berselingkuh dengan karyawannya, diduga. Jadi kalau sekali lagi mengenai kasusnya saya nggak ngerti. Tapi untuk membuktikan perselingkuhan nggak bisa hanya sekedar karena melihat berdua nonton, melihat berdua lagi makan, nggak bisa. Tapi cukup. Apakah Paula nantinya bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik Bang? Kalau misalnya kalau memang tidak terbukti bisa gugat balik pencemaran nama baik. Ya. Saran buat keduanya apa Bang? Ini saran buat keduanya apa Bang? Ini kan ramai banget. Ya, kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ya udah berpisah aja baik-baik. Untuk berpisah baik-baik karena untuk urus cerainya pun gampang. Caranya begini, bilang aja sudah tidak cocok, pertengkar terus menerus, ya udah. Kan menurut undang-undang kan pertengkar terus menerus adalah alasan perceraian. Setelah saya bikin habis itu dapat pasangan baru, banyak pasangan baru seperti ini tinggal nggak. Jangan saling menjelek, ini jago nih. Media sosial kan ya. bisa hilang. Jadi perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Tapi harus ada bukti kecuali apa sih Bang? Misalnya sudah dilihat misalnya kalau ada ciuman, nah itu bagi hakim untuk dipertimbangkan. Ya, tapi kalau hanya dugaan kedekatan nggak bisa. Dari Abang ada bukti apa nantinya? Mungkin harus ada bukti apa untuk membuktikan? Kalau perselingkuhan harus ada bukti mereka masuk kamar. Terus kedua ada pembuktian mereka melakukan hubungan intim. Itu susah pembuktiannya. Perzinahan itu paling susah pembuktiannya. Kalau zaman Belanda dipakai alasan kalau di kamar ada dari segi jurisprudensi, kalau di satu kamar hanya ada satu tempat tidur itu dianggap sebagai bukti permulaan selingkuh. Tapi itu sudah ditinggalkan ini. Orang berselingkuh sambil berdiri juga bisa kok, ya nggak? Tanpa ada tempat tidur. Ini sih di sopan. Ini di sopan itu. Gak sejauh Hotman Paris dimintai pendapat soal perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Menurut pengacara kondang tersebut, tudingan perselingkuhan itu sesuatu yang sulit dibuktikan. Sebagaimana diketahui, Baim Wong melayangkan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven karena diduga berselingkuh dengan lelaki lain. Namun, Hotman justru menegaskan jika perselingkuhan itu sulit dibuktikan sehingga akan mempersulit proses perceraiannya. Kalau untuk cerai,
alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama. Diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan, kata Hotman Paris. Mengutip kanal YouTube Intens Investigasi Sabtu 19 Oktober 2024. Dia menerangkan bahwa perselingkuhan hanya bisa dibuktikan jika pasangan ketahuan berhubungan intim dengan selingkuhannya. Perselingkuhan itu harus terbukti, ada nginap melakukan hubungan intim, itu baru namanya perselingkuhan. Perzinahan dalam arti hukum, ujar Hotman kembali. Jika sekedar percakapan tanpa ada bukti yang jelas, maka belum dikatakan sebagai perselingkuhan. Hotman mengatakan seharusnya jika memang Baim ingin bercerai, seharusnya dia menggunakan alasan lain yang lebih mudah diterima oleh pengadilan. Ini kita bicara hukum loh. Harusnya kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus-menerus. Imbuhnya kembali. Perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Kalau hanya dugaan juga susah, katanya menyambung. Lebih lanjut, Hotman menjelaskan bahwa hakim hanya bisa mengabulkan perceraian jika memang alasannya dapat diterima seperti pertengkaran terus-menerus, tidak memberikan nafkah, perzinahan, dan tidak pidana. Sebaliknya, perceraian bisa dibatalkan hakim karena bukti tidak cukup. Kalau perselingkuhan karena dianggap ada hubungan khusus, dari segi hukum itu enggak ada bukti bahwa itu selingkuh, ucapnya kembali. Disinggung apakah Paula bisa melaporkan balik Baim yang telah menudingnya berselingkuh? Hotman mengiyakan karena hal tersebut bisa termasuk ke dalam kasus pencemaran nama baik. Kalau memang terbukti bisa gugat balik pencemaran nama baik, tutur Hotman kembali. Pengacara yang dekat dengan Raffi Ahmad itu juga menyarankan, jika memang kedua pihak tetap ingin bercerai, maka berpisahlah dengan cara baik-baik. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ya udah berpisah aja baik-baik, katanya kembali. Hotman juga mengimbau agar kedua pihak bisa menggunakan alasan cekcok terus-menerus sebagai alasan perceraiannya. Caranya begini, bilang aja sudah tidak cocok. Bertengkar terus-menerus ya sudah. Kalau menurut undang-undang kan pertengkaran terus-menerus adalah alasan perceraian, Ibu Hotman Paris kembali.